Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. All praises to Allah, all praises to Allah. Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Musholah Al-Ikhlas beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RT, para sesepuh-sesepuh kami, orang tua kami, para alim ulama, para asatiz, muasatizah, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita insyaallah akan menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga segala amalan-amalan ibadah kita agar kita ini bisa selalu istiqomah dalam menjalankannya, dijaga dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya munajat dan rojak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu ketika kita menginginkan harapan agar kita ini selalu dijaga oleh Allah, Allah dekat kepada kita selalu dan kita pun dekat insyaallah selalu kepada Allah, maka tak lain dan tak bukan caranya ialah dengan kita selalu menjalankan perintah Allah, menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat kita. Karena ini memang sesuai dengan apa yang Allah katakan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah ini memang merupakan satu tugas dan kewajiban kita. Tidak ada tawar-menawar yang namanya ibadah. Itu harus selalu kita laksanakan. Begitu ibadah makhdhah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat kita, dan juga ibadah ghairu makhdhah, ibadah keseharian kita, ibadah amaliyah kita. Kita berharap tentunya segala aktivitas kita, kegiatan keseharian kita punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar ini bisa terwujud, maka syarat utamanya dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah sholat. Ketika sholat kita sudah bagus, maka insya Allah amaliyah kita, perbuatan atau keseharian kita, apa yang kita lakukan, kita bekerja, insya Allah pekerjaan kita punya nilai ibadah. Kita mencari nafkah tadi sama ibadah. Yang bekerja di rumah, ibu-ibu mungkin bersihkan rumah.
insya Allah ketika itu dilakukan ikhlas, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, harus selalu kita berniat, harus selalu kita pasangkan di dalam hati ini bagaimana semua amaliyah kita punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai dalam kehidupan ini Bapak Ibu kita lalai. Jangan sampai dalam kehidupan ini kita asyik dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Terkadang kita ada di antara kita, mungkin saudara kita biasa-biasa saja ketika tidak melaksanakan sholat, bahkan tertawa, tidak merasa takut, tidak ada memiliki rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya nanti ke depan, nanti ketika kembali kepada Allah akan dimintai bertanggungjawaban. Tidak merasa takut akan itu. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah keistiqomahan selalu beribadah kepada Allah dan juga istiqomah dalam kita melakukan amalan-amalan saleh, kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Dan tentunya ketika kita alhamdulillah istiqomah akan ibadah kita, tak lupa juga kita pun harus selalu mendoakan, mengajak saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri untuk bersama-sama kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita harus mengajak, walaupun mungkin yang kita ajak tak galak, belum mau datang, pokoknya kita Pak manusia ini harus selalu mengajak. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling ajak untuk melakukan hal-hal kebaikan. Jangan sampai maaf terkadang kita ini galak mudah-mudah putus asa. Ketika diajak, Pak yuk diundang, hari ini kita ada safari subuh, ada kegiatan subuh, mari datang ke musola. Pak dilihat yang datang di musola yang itu lagi, yang lainnya belum datang. Padahal dekat dengan musola, kedengaran dengan suara ini, tapi belum datang. Biar kelak. Yang penting kita sebagai hamba Allah, manusia, tetap harus selalu mengajak. Masalah hasilnya uang galak apa tidak, itu Allah yang punya kehendak, bukan kita. Innallaha la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya aku memberikan hidayah kepada kata Allah bukan kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jadi untuk merubah seseorang itu menjadi baik atau buruk itu hak Allah. Tapi kita sebagai manusia punya kewajiban juga untuk selalu berusaha, tadi kami katakan di awal, mengajak kepada kebaikan. Lanjut juga jangan pula mentang-mentang ketika hidayah itu dari Allah, ketika diajak, oh kaget aku ini belum dapat panggilan. Ini kadang-kadang ini gak dipelesetkan ya Pak. Ketika diajak untuk melakukan kebaikan, ikut pengajian-pengajian, ikut majelis taklim, diajak kaget aku belum dapat panggilan. Diajak sholat masih, oh kaki masih muda, katanya belum dapat panggilan dari Allah. Jadi jangan sampai kita salah kaprah seperti ini. Memang hidayah dari Allah, tapi kita sebagai manusia wajib harus mencari hidayah itu, mengejar hidayah itu. Bagaimana caranya agar Allah cepat memberikan hidayah kepada kita? Karena kalau kita terlarut terus dalam kemaksiatan, dalam kekhilafan kita, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita larut akan itu, asyik dengan itu baik, asyik dengan dunia kita baik, tidak ibadah. Yang kita takutkan apa? Kematian. Karena kan yang namanya kematian ini kalau datang, jadi malaikat Israel itu kalau datang dia tidak galak, tidak melihat kita lagi apa, tidak. Apalagi sholat, apalagi main game, misalnya gitu kan, apalagi nongkrong di jalan, apalagi maaf berjualan. Pokoknya dalam kondisi apapun, ketika Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa si fulan, maka dia akan datang.
Dan yang kita takutkan apa? Saat malaikat Israel datang di hadapan kita, saat itu kita masih bermaksiat kepada Allah. Saat itu ibadah kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Karena tadi kami katakan ya, ketika malaikat Israel